Saya merasakan waktu kita lari kencang, kita merasa sudah lemas. Maka tanpa ada guru, tanpa ada pelatih, tanpa ada pembimbing pun secara otomatis kita akan menghela napas panjang. Nah, sebenarnya itu masuk dalam pernapasan dalam sudah. Kang, lah itu teknik meditasinya itu ada cara khusus atau gimana, Kang? Bisa nggak dijelaskan di sini? Kalau ini trik Kang Nyoto ini. Kalau dalam hal meditasi pun sebenarnya kita slow, relax melakukan. Nah, dalam hal ini kalau meditasi kan arti dari kata meditasi itu kan berada dalam diam. Dan di sana nggak ada aturan khusus sebenarnya. Bisa sambil duduk bersila, bisa sambil duduk di kursi, bisa sambil tiduran, bisa. Kita berada dalam keadaan meneng dan hening, itu sudah berada di alur meditasi. Nah, cuma pada orang-orang yang sekarang biasanya dicampur dengan pernapasan. Itu biasanya dicampur dengan pernapasan. Nah, dari pengombinasian kita berada dalam keadaan diam, kita secara fisik dan sedikit melibatkan alur pikiran untuk disibukkan mengatur nafas, itu nanti akan secara otomatis, kalau orang-orang sekarang, orang modern mengatakan penurunan gelombang otak, orang-orang sekarang mengatakan begitu. Yang sebenarnya kalau kita belum mengenal itu sudah secara otomatis kita masuk di situ itu loh. Kita belum mengenal itu, bahwa itu adalah ada sangkut pautnya, atau bisa dikatakan secara otomatis ada penurunan gelombang otak. Kita belum mengenal itu, tapi kalau kita melakukan itu, hal itu akan terjadi. Nah, di situ arah-arah ancer-ancernya di situ, alurnya di situ. Kita belum mengenal kata-kata modern, tapi kita melakukan itu. Sebenarnya kita sudah masuk di ranah itu, cuma kita belum bisa nggak bisa mengatakan sesuai dengan bahasa mereka. Makanya tadi aku katakan karena orang-orang sesepuh dulu itu minim dengan perbendaharaan kata, sehingga dia nggak pandai bercerita. Gitu, dia belum seperti orang sekarang yang punya tumpukan perbendaharaan kata yang banyak sehingga dia pandai bercerita, bukan macam gitu, macam sekarang. Jadi kalau kita melakukan itu dikatakan sebagai meditasi ya, atau kalau Mbah Ki Hajar Dewantara mengatakan itu neng neng nung nong, meneng hening merenung, lalu kita mendapatkan sesuatu dari usaha atau tindakan yang kita lakukan tersebut. Dalam hal ini adalah ke arah positif tentunya. Nah, itu setelah kita masuk di ranah itu, maka secara terus menerus batin kita akan terkorek. Secara otomatis itu batin kita akan terkorek kalau sudah sedikit banyak kita memasuki alur, terus sedikit banyak si lahir dan si batin kita terkondisi, itu akan masuk dengan sendirinya. Jadi nggak usah itu diterapkan pada tujuan awal, itu nggak usah, maksudnya gitu. Jadi ikuti saja alur itu, maka secara otomatis kita masuk pada alur itu walaupun tanpa kata-kata. Itu semua orang pasti bisa ya? Bisa, sebenarnya bisa, cuma mau melakukan apa enggak, itu sungguh-sungguh apa enggak cara dia melakukan. Nah, biasanya gini, kalau meditasi itu dibarengi dengan
pernapasan, maka terutama dalam hal ini pernapasan dalam ya. Pernapasan dalam sedikit banyak secara pribadi aku mengambil kesimpulan atau mengambil perbandingan tentang itu adalah karena saya merasakan waktu kita lari kencang, kita merasa sudah lemas. Maka tanpa ada guru, tanpa ada pelatih, tanpa ada pembimbing pun secara otomatis kita akan menghela napas panjang. Nah, sebenarnya itu masuk dalam pernapasan dalam sudah. Tanpa ada yang membimbing, secara otomatis diri kita mengarahkan ke sana gitu loh. Tanpa kita mengenal kata-kata dari luar dulu, diri kita sudah mengatakan, menyuruh melakukan itu. Bahkan kadang-kadang itu di luar kesadaran kita, atau itu sudah masuk alam bawah sadar tanpa kita sadari, tanpa kita mengenal apa itu. Sudah masuk sebenarnya gitu loh. Jadi saling berhubungan, saling terhubung, kayak secara otomatis kita masuk di ruang bawah sadar, karena itu kita lakukan seakan tanpa kesadaran kita, bahwa kita melayu, sudah kesel, menghela napas panjang. Nah, itu adalah karena berarti kita menghirup, kita membutuhkan banyak oksigen. Nah, dengan cara menghela napas panjang, kita bisa menghirup oksigen banyak-banyak. Nah, karena oksigen dibutuhkan oleh seluruh saraf pada tubuh kita. Ya, oksigen itu dibutuhkan oleh seluruh saraf pada tubuh kita. Secara otomatis begitu, walaupun kita belum mengenal kata-kata luaran, tubuh kita secara otomatis mengarahkan kita melakukan hal itu. Jadi nanti langsung berhubungan pula dengan masalah kesehatan pada kita. Soal pernapasan itu langsung, karena dengan tercukupinya oksigen pada tubuh kita, maka organ-organ kita pun akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu. Untuk itu kan, apa itu masalah durasi meditasinya itu, alangkah baiknya itu berapa menit atau berapa jam? Nah, soal durasi sebenarnya di situ pun nggak ada ketentuan. Cuma dalam hal ini sebenarnya adalah lebih lama lebih baik. Cuma untuk pemula itu ya step by step. Mungkin 15 menit. Atau kalau belum mampu 10 menit, 15 menit, 20 menit, besok 25, 35. Nah, kalau kita dengan menghibur diri, memberikan kesibukan pada diri agar pikiran yang lain tercerahkan, maka ada kalanya orang yang sekarang memadukan dengan pernapasan itu dengan cara dihitung. Dengan cara menghitung itu sudah secara otomatis nanti pikiran yang lain akan tercerahkan otomatis itu. Misalnya kita menghirup 15 hitungan, dihitung melalui hidung, pelan-pelan, tapi pelan-pelan ditahan. Separuhnya bisa 7 atau bisa 10 atau bisa persis sama, hirup 15, ditahan 15, dikeluarkan melalui mulut 15, dikeluarkan melalui mulut 15. Jadi kita menghirup udara, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, ditahan, nanti sudah diolah oleh tubuh, dipergunakan oleh seluruh tubuh, maka si karbon dioksidanya kita lepaskan bersama racun-racun tubuh. Nah, itu sudah termasuk ke ranah penyembuhan diri sendiri, karena itu menyehatkan seluruh urat saraf kita, mencegah penyakit. Bahkan itu bisa dipakai untuk penyembuhan di alur yang ringan ya, ringan, sedang. Kalau berat sebenarnya bisa, cuma butuh proses, butuh waktu yang lama. Sebenarnya itu pun ada hubungannya lagi, masuk ke daerah situ lagi, daerah kesehatan. Pernapasan itu terus menerus kan, sekuat tenaga kita itu ya. Nah, soal pernapasan itu pun bisa step by step. Misalnya kita menarik 10 hitungan, kita tahan 10 hitungan, kita keluarkan melalui mulut 10 hitungan, itu bisa. Terus besoknya tarik 15 hitungan, tahan 15 hitungan, kita keluarkan melalui mulut 15 hitungan. Itu step by step sampai maksimal.
sampai mentok. Kita menarik seberapa mentoknya, seberapa kemampuan kita. Menarik banyak-banyaknya, ditahan, ceret. Pernah penahannya juga gitu, kalau nggak mampu, misalnya sampai pada 50, nggak mampu 50, tahan 25. Lalu kita hembuskan 50 lagi sampai paru-paru kita kosong, ceret, kosong. Kita hirup lagi oksigen sebanyak-banyaknya. Itu nanti secara otomatis masuk ke pemeliharaan kesehatan. Karena seluruh saraf kita butuh oksigen dan kita mampu berusaha untuk mencukupi oksigen dari kebutuhan seluruh saraf kita. Secara otomatis nanti masuknya jalur kesehatan, jalur kesembuhan, terutama pada diri sendiri. Nah, itu sehari semalam itu baiknya dilakukan berapa kali itu? Sehari semalam 1 kali tiap hari itu juga bagus. Satu kali terus? Iya, terutama biasanya waktu senggang, waktu rileks, waktu bebas itu malam hari. Kalau sudah orang-orang pada tidur ya kisaran jam 12-an malam lah. Itu dilakukan lebih lama lebih baik begitu. Itu pun nanti jelas efeknya ke arah kesehatan si lahir dan si batin kita. Itu sebenarnya itu bagus kalau kita mau dan mampu melakukan hal itu. Seumur hidup pun itu sebenarnya bagus untuk dilakukan. Itu arahnya jelas ke alur kesehatan. Ya tadi inti yang bisa kita pahami, inti dari itu adalah karena pernapasan dalam itu kita menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, yang mana oksigen tersebut diperlukan oleh seluruh saraf pada tubuh kita. Nah, itu lebih mudahnya dipahami begitu, sehingga efeknya nanti ke kesehatan lahir batin kita gitu.